Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aprianti, mahasiswa B3 RPL 2024 Cibenying. Di sini, saya akan menganalisis sebuah video pembelajaran. Ini merupakan tugas UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Trisna Nugraha MPD. Berdasarkan video yang saya amati, di sana guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan cukup baik, di mana guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, dan ada pembiasaan kebangsaan yaitu menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Dan juga metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran tersebut sudah bervariatif, di mana menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, mini games, ice breaking, dan kemudian presentasi dari siswa itu sendiri. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, di mana pada saat pembukaan, pada saat berdoa, guru belum begitu memperhatikan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Pada saat berdoa, guru kurang memperhatikan apakah peserta didik sudah siap untuk berdoa atau belum, sehingga pada saat berdoa, peserta didik masih ada yang belum fokus. Kemudian yang kedua adalah pada saat mulai masuk ke materi, tidak ada pertanyaan pemantik, yang dimana pertanyaan tersebut dapat memancing rasa ingin tahu dari peserta didik. Ketiga, penempatan ice breaking kurang efektif, di mana dalam video tersebut guru menempatkan ice breaking sebanyak 2 kali. Yang pertama dinamakan dengan mini games, kemudian yang kedua ada ice breaking. Menurut saya itu kurang efektif karena dapat mengganggu alur dan dapat memakan waktu pembelajaran. Kemudian selanjutnya, pada saat siswa melaksanakan presentasi hasil diskusinya, guru kurang memberikan umpan balik atau kurang memberikan respon positif terhadap presentasi yang siswa lakukan, dan juga dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, posisi duduk peserta didik menurut saya kurang ideal karena masih terdapat peserta didik yang kesusahan ketika akan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Berdasarkan kekurangan yang tadi, maka diperlukan solusi yang tepat. Yang pertama, solusi menurut saya mengenai berdoa. Jadi guru sebaiknya mengecek keadaan siswa, apakah siswa tersebut sudah siap untuk berdoa atau belum. Nah, yang kedua, dapat kita tambahkan pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki atau menjelaskan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Seperti kalau materi pada video tersebut mengenai cara menghemat energi dan juga ekosistem, maka pertanyaan pemantik dapat kita sampaikan. Misal, apa yang akan terjadi apabila listrik di rumah kita seharian tidak dimatikan? Yang ketiga, mengenai penempatan ice breaking yang kurang efektif. Jadi ice breaking dapat digunakan sebelum diskusi, di mana menurut pengalaman saya, siswa akan merasa jenuh atau mungkin bosan apabila hanya memperhatikan guru saja. Dan dalam video tersebut, setelah guru menyampaikan materi, maka langsung berdiskusi. Nah, sebaiknya setelah guru itu menyampaikan materi, lakukanlah ice breaking gitu, untuk menyegarkan kembali pemikiran dari peserta didik. Itu lebih efektif untuk menghemat waktu dan juga untuk tetap pembelajaran itu berada pada alurnya. Untuk yang selanjutnya, mengenai apresiasi atau tanggapan terhadap presentasi peserta didik. Jadi sebaiknya diberikan tanggapan atau umpan balik setelah peserta didik melaksanakan presentasi, di mana peserta didik akan merasa dihargai gitu. Dan untuk peserta didik posisi duduknya, sebaiknya karena itu posisi duduknya seperti berkelompok begitu ya, sebaiknya
tempat duduk peserta didik itu di letter U kan, di mana peserta didik dapat leluasa melihat guru yang sedang menjelaskan, dan juga apabila tetap dalam posisi duduk seperti itu, guru tidak hanya menjelaskan di depan kelas saja, tapi dapat berkeliling mengontrol setiap sudut ruangan, bagaimana aktivitas siswa. Nah, untuk redesign pembelajaran yang mungkin akan saya terapkan, melihat dari kondisi pembelajaran seperti tadi, maka pada saat kegiatan pertama yaitu pembuka, sama seperti yang tadi, saya mulai dengan salam, kemudian berdoa dengan catatan mengecek dulu kesiapan siswa untuk berdoa, begitu. Kemudian lanjutkan dengan bertanya kabar, kemudian mengecek kehadiran siswa. Nah, dilanjutkan dengan pembiasaan kebangsaan tadi yang menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, atau bisa dengan lagu yang lain untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, atau bisa juga dengan ditambahkan dengan gambaran sosial emosional yang sedang dirasakan saat itu. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik, semisal yang tadi saya sampaikan, apa yang akan terjadi apabila lampu dalam sebuah rumah itu terus menyala sepanjang hari, gitu. Atau misalkan tentang ekosistemnya, apa pentingnya tumbuhan atau apa pentingnya hewan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kita mulai dengan apersepsi pembelajaran sebelumnya. Kita ingatkan kembali, kita review, kemudian lanjutkan dengan masuk kepada materi yang akan disampaikan, menggunakan ilustrasi sederhana atau video yang menarik agar siswa itu lebih antusias lagi mempelajari materi tersebut. Setelah itu siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk berdiskusi. Kita beri sebuah pertanyaan untuk dipecahkan, dan setelah itu boleh kita lakukan ice breaking dulu. Setelah ice breaking, kita berikan soal-soal ringan atau soal-soal sederhana yang bisa memanfaatkan teknologi seperti quizzes dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan penutupnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, sama seperti yang guru tadi lakukan. Kemudian setelah itu, guru jangan lupa memberikan apresiasi atau tanggapan terhadap presentasi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok, dan juga menyimpulkan begitu dari masing-masing presentasi yang disampaikan. Selanjutnya, setelah guru memberikan apresiasi terhadap semua kelompok, berikan soal atau sebagai alat evaluasi kepada siswa sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. Setelah itu, siswa merefleksikan suatu tindakan yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan materi tersebut. Semisal yang tadi, cara menghemat energi, apa yang akan dia laksanakan di rumah setelah mendapatkan materi tersebut. Dan kegiatan akhirnya adalah guru menyimpulkan dan kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa. Baik, itulah analisis video dari video pembelajaran yang sudah saya amati, kemudian redesign pembelajaran yang mungkin akan saya sampaikan, akan saya lakukan, dan juga alat evaluasi apa yang sebaiknya digunakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.